Halo warga Samarinda pencari keadilan, apa kabar? Oh iya, kau udah. Em, Ya kami berharap semuanya baik-baik aja ya. Sepekan terakhir warga Samarinda, eh, terutama untuk ini pedagang kaki lima, dibikin terkejut dengan kebijakan pemerintah yang hendak eh, menggusur para PKL yang ada di sempadan Sungai Mahakam. Namun sebagian pihak menilai kebijakan tersebut terlalu terburu-buru karena para PKL belum disediakan tempat yang layak untuk dijadikan wadah yang baru untuk berjualan. Nah, di kiri kanan saya udah ada narasumber yang berkompeten untuk membahas mengenai persoalan tersebut. Di sebelah kanan saya ada Bang Fatul dari LBH Samarinda. Apa kabar, Bang? Baik. Serius deh, serius. Dari Pokja 30, Bang Buyung, apa kabar? Baik, baik. Oke, Bang. Langsung aja ya kita bahas ya. Nah, untuk entah siapa mau jawab duluan, Bang Buyung atau Bang Fatul? Oh, ya. Kita sweet dulu sampai yang ini. Oke, Bang. Pertanyaan pertama ya. Bagaimana pendapat sikap abang-abang ini mengenai penertiban PKL yang ada di Samarinda, yang terutama dilakukan oleh Pemkot Samarinda? Langkahnya gimana menurut abang? Apakah terlalu terburu-buru, apakah terlalu prematur, dan sebagainya? Ya, terima kasih. Jadi apa yang dibilang sama Yuda tadi, terlalu terburu-buru itu ya emang benar adanya itu karena ini dalam kondisi ekonomi yang sulit begini ya, lagi pasca pandemi, lagi pasca COVID, terus kemudian juga habis kenaikan BBM baru berapa bulan itu kita belum sampai sebulan kan? Belum. Naik BBM, terus ada lagi mau digusur gini kan? Nah, ini kan suatu hal yang menurut kami dari LBH Samarinda ini merugikan gitu ya bagi PKL karena mereka sendiri belum diajak bicara gitu ya, mau dipindahkan dari tempat dagangnya begitu kan. Terus kalau mereka dipindahkan apa solusinya? Nggak ada solusinya. Kalau yang kita baca di media itu kan solusi si wali kota bilang kan mau si pedagang ini suruh cari tempat sewa sendiri. Kalau makanannya enak nanti pasti banyak yang datang gitu. Nah, sementara duitnya dari mana gitu untuk sewa tempat itu kan, belum pasarnya lagi, nanti belum tentu juga seramai sekarang yang di misalnya bagian begini gitu kan. Nah, ini kan hal yang selalu berulang gitu ya, yang tempo hari juga ada di Arif Rahman Hakim kan, juga yang dihancurkan sama pecamat itu. Iya. Ada kita sampai terus di mana lagi di Jalan Biola. Iya. Itu juga pernah ditertibkan gitu. Sekarang nasib mereka bagaimana? Ini kan bukan solusi untuk meningkatkan perekonomian, tapi malah pemerintah ini membuat mereka semakin miskin tuh. Padahal di Harun ini kan wali kota kita ini salah satu program unggulannya itu adalah menciptakan 10.000 wirausaha. Nah, bagaimana mungkin wirausaha bisa diciptakan kalau yang ada aja itu diusung? Siap. Dengan kata lain, pemerintah setidaknya menyiapkan langkah-langkah ini ya, langkah-langkah solutif bagi para PKL ini ya. Harusnya begitu. Jadi sebelum ini ditempatkan tempat relokasinya di mana, misalnya yang itu tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Misalnya kalau mereka tinggal kan sekitar, ya ini kan tempat mereka jualan belakang ini. Di sini di Kampung Jawa sini kan mereka kan yang dekat lah gitu. Siap. Jadi tidak terlalu merugikan gitu. Kalau dari Bang Buyung sendiri gimana, Bang? Gini, pertama mungkin ya kepala daerah, seorang wali kota Samarinda mungkin ya mempunyai tujuan ya untuk ya istilahnya membina gitu kan, menertibkan misalnya. Nah, ini juga menarik ya bagi di kota Samarinda ya. Kita tahu kota Samarinda ya dengan berbagai persoalan ya, selain persoalan sampah, banjir dan persoalan yang lainnya gitu. Nah, ini tentu saja memberi pertanyaan kita gitu. Kalau seperti ini, misalnya apakah PKL yang di depan kantor gubernur itu
itu menjadi apa ya, menjadi persoalan misalnya tadi itu mengganggu ruang terbuka hijau, mengganggu ketertiban umum, ada parkir liar gitu. Nah, kalau pertanyaan seperti itu misal dibalik demi itu, nah bagaimana yang terdahulu gitu. Ya kita tahu misalnya kan banyak sekali di jalur Sungai Mahakam ini yang melakukan apa, berdagang itu, berjualan gitu. Yang di mana? Saya boleh sebutkan misal di Marimar gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di mana lagi? Misalnya di Taman Lampion gitu. Nah, yang ketiga, misalnya yang dekat kantor gubernur juga yang dihimpun dari salah satu bank daerah gitu kan. Nah, ini kan menjadi persoalan gitu kan. Nah, pertanyaan kita seperti ini, kalau misalnya seorang kepala daerah punya tujuan untuk apa, memperindah, memberikan keadilan atau pembinaan gitu. Nah, bagi Pokja 30 sendiri atau warga Kota Samarinda ingin juga mengatakan tuh bagaimana sikapnya dengan tambang ilegal misal gitu. Nah, jangan sampai misalnya seorang kepala daerah, wali kota Samarinda ini kan garang nih di depan warganya, ganas nih di depan PKL gitu kan, bengis di depan juru parkir, tapi tidak berdaya gitu. Tidak berdaya dengan apa? Menindak tambang ilegal yang nyata-nyata itu ilegal, menyalahi hukum gitu ya, melanggar hukum, namanya ilegal sudah gitu kan, tapi tidak berbuat banyak gitu. Ya itu kan jelas ya, udah merusak lingkungan gitu, merusak ruang terbuka hijau gitu, ada ketertiban umum yang terganggu. Nah ini gitu, jangan dengan warganya ini betapa kejamnya, tapi ya tidak menjadi lemah gemulai gitu berhadapan dengan tambang ilegal. Ya. Nah, yang dari pernyataan Bang Buyung tadi ada sesuatu yang menarik. Tadi kan abang sebutkan mengenai soal PKL, kemudian banjir, kemudian tambang ilegal. Nah, untuk abang-abang berdua nih, Bang Buyung, Bang Fatul, kira-kira bila dikaitkan dengan urusan PKL, yang mana yang apakah ketiga persoalan ini yang mana kira-kira yang bisa ditertibkan duluan nih, maksudnya yang mana yang lebih krusial untuk ditertibkan duluan, apakah PKL, apakah urusan banjir atau urusan tambang ilegal? Mungkin saya duluan mungkin gini, seorang wali kota, seorang pemimpin kan pasti memberikan rasa aman, nyaman, tentram gitu, bahasanya gitu kan, memberikan rasa aman. Ya ada hal-hal yang mendasar seperti ini gitu kan. Misalnya kalau PKL ini merugikan di sana terjadi kolusi, misal ada parkir liar, silakan itu dibina gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi bagaimana misalnya dengan menghilangkan atau mencerabut orang ini dari sumber-sumber nafkahnya, sumber rezekinya gitu. Ini kan bukan solusi. Oke, yang ingin saya katakan gini, menggusur itu kan sama halnya mencabut gitu ya, menghilangkan gitu, sumber-sumber ekonominya, tapi tidak dilakukan pembinaan. Misalnya pembinaan tadi menyiapkan tempat baru kah gitu, atau merelokasi gitu ya gitu. Atau yang sikap-sikap lain, atau misalnya mendapat bantuan sebagainya, ini dibina gitu. Nah, apakah ada jaminan jika PKL ini digusur ini karena mereka lapar gitu kan, mereka melakukan kriminal gitu. Nah, ini kan menambah persoalan Kota Samarinda gitu kan. Nah, makanya tadi saya ingin katakan, sebagai pemimpin tertinggi di Kota Samarinda, seorang wali kota itu kan memberi rasa aman, nyaman, dan tentramnya gitu. Nah, persoalan-persoalan mendasar seperti ini kan saya rasa PKL kan bukan soal mendasar yang harus segera diselesaikan gitu. Tapi ada yang harus diselesaikan, apa itu gitu kan. Persoalan banjir, hujan sedikit kan banjir nih gitu. Nah, banjir kan kita berpuluh tahun yang lalu gitu, setiap calon kepala daerah khususnya wali kota jualan mengatasi banjir. Sampai sekarang tidak pernah selesai gitu. Nah, yang kedua, misalkan persoalan sampah dan pelayanan publik, apakah? Nah, jika PKL digusur itu menyelesaikan semua persoalan banjir, menyelesaikan persoalan sampah gitu, menyelesaikan persoalan pelayanan publik, ya silakan gitu. Artinya apa? Ada tahapan yang dinaikkan itu, ditingkatkan pelayanan publiknya. Nah, makanya gitu kan, misal banjir, persoalan rasa aman dan kenyamanan itu yang harus saya sebagai wali kota. Tapi bukan menggusur warga atau warganya untuk mencari ekonomi. Selama itu membuat pidana gitu ya. Nanti bisa dijelaskan sama kawan Fatul gitu kan. Tidak merusak lingkungan gitu kan. Tertib, habis berjual membersihkan. Persoalannya di mana?
gitu. Ya, Kalau misalnya tadi, sorry sedikit gitu, kalau misalnya ada retribusi, itu lebih bagus. Jadi pendapatan Kota Samarinda, itu begitu saya. iya, jadi ini kan penertiban PKL atau penggusuran kalau kami sebut ya, Dir. Ini kan penggusuran, ini kan alasannya kan sebenarnya kan di balik ini kan lebih kepada ini apa? Pemenuhan ruang terbuka hijau sebenarnya begitu. Yang Samarinda sampai sekarang paling belum sampai 10% gitu ya sampai sekarang totalnya. Yang minimal 30% ya di Undang-Undang RT RW. Nah, di Undang-Undang Tata Ruang gitu kan. Nah, sementara RT RW-nya Samarinda sendiri faktanya nggak sampai itu 30%, 10% aja belum sampai itu kan. Nah, mereka kan ini ada kaitannya dengan penggusuran selain PKL, ada juga rumah warga yang diklaim sebagai aset segala itu kan. Itu katanya mau dibikin taman gitu kan. Nah, ini kan juga banyak hak yang dilanggar gitu ya oleh pemerintah gitu, hak untuk hidup, hak tempat tinggal, kemudian hak atas kesejahteraan gitu ya, yang atas penghidupan yang layak gitu kan. Belum lagi kalau kita bicara soal tambang itu dampak haknya juga luar biasa gitu yang dilanggar itu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat gitu kan. Nah, banyak pelanggaran-pelanggaran HAM kalau kita bilang misalnya banjir, kemudian tambang ilegal, PKL, itu kan banyak hak yang dilanggar dan saling berkelindan gitu. Nah, benar tadi apa kata Bang Buyung tadi, saya sepakat. Jadi, apakah menggusur PKL ini akan menambah ruang terbuka hijau yang kemudian akan mengurangi banjir gitu? Ya, enggak juga gitu. Apalagi mereka sekarang lagi nyusun Perda Ketertiban Umum, lagi merevisi Perda RT RW. Kenapa ini enggak dirangkul aja kalau memang mereka ini berada di ruang terbuka hijau yang sifatnya untuk publik, yang katanya enggak boleh ada PKL jualan gitu. Kenapa enggak diakomodir di situ? Oh, ini juga semuanya serba sembunyi-sembunyi ini. Perda Ketertiban Umum juga enggak ada kabarnya, katanya mereka lagi bahas. Kemudian Perda RT RW yang lagi revisi juga enggak ada kabarnya ini. Kita enggak. Ya publik berhak tahu. Ya publik berhak tahu. Kenapa enggak diakomodir gitu? Berarti kalau ini boleh kita tarik kesimpulannya, untuk urusan PKL ini nggak terlalu krusial, langsung diterbitkan tahun depan pun nggak jadi persoalan ya, atau kapan-kapan gitu sambil menunggu ada solusi yang tepat untuk PKL ini. Nah, yang harus dibenahi duluan persoalan banjir, tambang ilegal dan sebagainya. Kalau boleh sini, bukan saya mau motong, tapi krusial gitu kan, ini persoalannya apa sih yang menjadi persoalan mendasar gitu? Apakah PKL itu mengganggu misalnya stabilitas negara gitu kan? Apakah dengan adanya PKL yang lagi yang banyak itu di depan kantor gubernur itu merusak keamanan, ketertiban gitu kan? Makanya tadi apakah itu pertanyaan berikutnya itu, apakah itu menjadi prioritas program politik seorang kepala daerah, seorang wali kota? Saya rasa itu bukan. Kalau ini mendesak, oh iya di mana gitu. Nah, yang ingin saya katakan tadi gitu kan, kalau ini dibina, ditata, dikelola, why not gitu? Kenapa tidak? Mereka punya anggaran, punya kebijakan gitu kan. Nah ini gitu. Harusnya seorang kepala daerah datang, apa persoalan? Gitu. Apa yang bisa saya bantu? Bukan, ayo kalau gue bukan itu seorang pemimpin gitu. Sepakat. Kalau berdasarkan pengalaman sih ya, beberapa tahun yang lalu sebelum pemimpin yang sekarang, PKL yang ada di Citra Niaga pindah ke kawasan Sigiri itu disediakan tempat, walaupun mereka juga pada saat itu menolak. Seharusnya semisal memang pengen menggusur atau memindahkan, bahasa laiknya, itu setidaknya disediakan tempat dahulu lah, agar mereka itu bisa berdagang. Ya kan mata pencarian mereka juga dari sini kan, berdagang kan. Oke, lanjut. Selanjutnya, apakah urusan revisi Perda, kemudian RT RW dan sebagainya itu bisa menyelesaikan persoalan ekonomi? Ini kan kondisi lagi sulit-sulitnya nih. Iya. Perda yang mana ini? Yang RT RW tadi itu ya? Sebenarnya
berdampak langsung enggak. Ini kan sebenarnya kan revisi ini kan gara-gara juga salah satunya karena ada IKN nih, gitu kan. Selain memang sudah 5 tahun ya, boleh direvisi gitu. Tapi sebenarnya kalau mereka mau atau pemerintah kota ini mau dia menambah ruang terbuka hijau, sebenarnya kan nggak harus menggusur, gitu ya. Tapi lebih kepada mengatur, gitu ya. Nah, kemudian ruang terbuka hijaunya ini ya ditata ini pembangunannya. Jadi pembangunan jangan dipusatkan di daerah sini-sini aja ini. Bagaimana dengan di Samarinda Seberang? Bagaimana dengan di Sambutan? Bagaimana dengan di Sungai Siring, di Sepaja Utara itu? Ya kan pembangunan bisa diluaskan ke sana. Nggak lantas cuma jadi tambang ilegal tuh kan. Jadi lebih baik jadi pembangunan ruang terbuka hijau, ruang publik atau yang ruang publik gitu kan. Dan di sebelahnya ruang terbuka hijau itu mungkin bisa tuh dikasih space untuk tempat berjualan PKL. Kayak kalau kita tahu tuh di Balikpapan misalnya, di Taman Bekapai itu kan di sebelahnya kan banyak orang jualan tuh kan. Terus di Taman 3 Generasi di Balikpapan itu kan juga ada PKL tuh di Melawai. Nah, kenapa nggak dibikin seperti itu gitu? Yang dimana jaraknya juga mereka jauh tuh. Nah, di sini kan nggak harus terpusat di daerah Samarinda kota dan sekitarnya sini aja gitu. Jadi penataannya tuh lebih meluas lagi. Kalau di RT RW-nya cuma untuk ngejar RTH, terus ada perda ketentuan umum untuk memperkuat itu untuk penggusuran nih. Nah, itu kan sama aja merugikan masyarakat tuh, penggusuran itu kan. Nggak menyelesaikan masalah, banjir sama tambang ilegal akan terus berjalan tuh. Nah, kira-kira warga-warga ini kalau misalnya nih kita nggak tahu ya ke depannya apakah benar misalnya benar-benar digusur nih, kira-kira boleh nggak mereka minta bantuan sama LBH? Ya, kami menerima semuanya gitu ya. Kalau memang ada warga yang nggak cuma PKL, semuanya warga yang kesulitan hukum yang membutuhkan bantuan hukum gratis gitu ya, boleh gitu dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Permasalahan jelas harus struktural kalau di kami ya. Memenuhi indikator struktural, terus berdampak luas, ada relasi kuasa yang timpang, begitu ya. Jadi tidak semua orang juga boleh minta tolong ke LBH gitu kan. Jadi kalau orang kaya, terus masalah yang tidak struktural, yang tidak bakal dibantu kan gitu. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang berlaku di dalam LBH dan siapapun sebenarnya boleh mengakses karena LBH menyediakan bantuan hukum gratis bagi rakyat miskin, tertindas, marginal, dan buta hukum. Kalau boleh kita tarik kesimpulan nih ya dari obrolan kita tadi, obrolan singkat kita tadi, seharusnya pemerintah kota bisa menyediakan ruang-ruang yang nyaman lah bagi PKL kan, karena mereka juga manusia, kemudian mereka juga berusaha mencari makan, kemudian apalagi kondisi saat ini sedang sukar-sukarnya ketika BBM lagi naik. Beberapa solusi bisa disiapkan lah. Tempat di Samarinda nggak sempit kan, banyak kan. Oleh karena itu, menurut saya pribadi, PKL bukan menurut saya pribadi PKL bukan salah satu subjek yang prioritas untuk ditertibkan. Masih banyak persoalan lain, misal banjir dan sebagainya. Karena beberapa minggu sebelumnya warga Samarinda juga dibikin pusing tujuh keliling karena persoalan ini kan. Nah, kalau dari Bang Patul sama Bang Buyung sendiri gimana tuh untuk ininya? Ya, kalau saya pertama gini, pada Pokja 30 tahun berbeda dari sebelumnya kan gini, yang dibuat aturan di kebijakan untuk publik itu harus melibatkan publik secara luas. Karena setiap kebijakan itu kan pasti berdampak kepada siapa? Penerima manfaat. Kalau misalnya ketertiban umum, ya, misal PKL kalau ada perdanya itu mau dibuat perdanya atau dibuat aturan, dibuat sama mereka akan memberikan masukan. Nah, yang kedua, misalnya dalam setiap proses dari perencanaan, implementasi, termasuk monitoring proses, dilibatkanlah warga ini. Karena apa? Yang merasakan dampak kan masyarakat. Nah, ini yang harus dibuka. Yang selama ini ya kita tahu bukan rahasia umum lagi. Kita udah tahu misalnya seperti pembahasan
diskusi publik tentang RPJMD, APBD, itu semua. Terbuka pun waktunya terbatas. Artinya apa? Ini sebagai mengumpulkan kewajiban, hanya seremoni, ada pernyataan dari kelompok, bisa kelompok agama, kelompok masyarakat, itu selesai. Tapi ada persoalan lain yang tidak terakomodir. Nah, ini harus dilibatkan. Tahap-tahap apa tadi? Monitoring dan evaluasi. Artinya apa? Kebijakan publik yang menerima manfaat, menerima dampak, itu harus dilibatkan. Maksudnya itu. Baru setelah itu terserah misalnya nanti ada pembinaan, ada penertiban, ini kan adanya apa? Kesepakatan saling ngobrol dong. Biar tahu. Artinya apa? Selain eksekutif kita ada legislatif. Siap. Ya, kalau saya singkat aja, jadi pemerintah ini kan dipilih ya. Kalau daerah yang dipilih oleh masyarakat, artinya kan mereka ini ya harus memikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat, gitu kan. Jadi kalau setiap pengambilan kebijakan, ya harus melibatkan masyarakat. Itulah pentingnya asas partisipasi dalam pemerintahan, gitu ya. Jadi keterbukaan, transparansi, itu kan di dalam pemerintahan. Dan maka dari itu publik punya hak, gitu ya. Jelas itu publik punya hak dalam pembuatan sebuah kebijakan. Jadi bagaimana kebijakannya bisa bermanfaat bagi publik kalau publiknya sendiri yang berkepentingan itu tidak tahu pemerintahnya yang dipilih ini mau bikin apa, gitu kan. Jelas ada gap nanti pada saat pelaksanaannya tuh. Terus kemudian kalau pada saat penegakan hukum itu terapkanlah sisi-sisi humanis begitu. Jangan sampai ada keberingasan kembali yang terulang seperti yang kemarin beberapa hari lalu itu yang dipukuli barang-barang yang sama camat pemerintah kota itu. Tidak humanis sama sekali, ya harus humanis ya. Karena bagaimanapun penertiban boleh, tapi non violence lah gitu ya. Iya. Ya nggak boleh ada kekerasan di situ, baik yang warga barat maupun warga negara gitu. Karena kalau kita berangkatnya dari situ ya nanti jadi preman semua, nanti premanisme semua. Sepakat sih kalau menurut saya pribadi kekerasan itu bentuk dari kemunduran peradaban, primitif. Mantap. Oke. Itu saja untuk obrolan kita kali ini. Mungkin kedepannya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mengenai persoalan-persoalan kota di Samarinda kali Bang ya. Baik itu dari sisinya Pokja ataupun sisi LBH ataupun teman-teman yang lain boleh ikut gabung di segmen kita Bang ya. Sambil diskusi, sambil kita memberikan solusi, karena siapa lagi yang bisa memberikan solusi kepada pemerintah selain warganya juga ya. Siap. Terima kasih. Salam LBH. Tunggu di Apa? Tunggu di podcast berikutnya. Oh iya. Tunggu kami ya. Oh iya. Oke. Tunggu kami lagi nanti. Sekian dan terima kasih. Nantikan ya kesempatan di lain ulang.